Masya Allah mandiri tuh meninggal pikir temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sabina selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah multiliterasi yang dibimbing oleh Ibu Ida Rayani MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul merancang kegiatan multiliterasi anak usia dini. Adapun anggota kelompok yang akan menyampaikan materi adalah Tessa Bila sebagai pemateri pertama dan Revia sebagai pemateri kedua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Kepada Bila dipersilakan. Terima kasih. Jadi untuk merancang kegiatan multiliterasi anak usia dini, sebaiknya kita tuh menggabungkan cara belajar anak dan literasi, misalnya literasi visual, literasi audio, literasi digital. Jadi cara belajar anak digabung dengan literasi gitu. Jadi anak tuh tidak bosan dalam belajarnya karena ada, misalkan kita menceritakan buku cerita, tapi sambil diperlihatkan isi ceritanya juga, isi buku ceritanya. Jadi anak bisa melihat buku gambar, jadi anak bisa melihat isi ceritanya, gambarnya juga. Dan hal yang paling penting merancang kegiatan multiliterasi anak usia dini adalah menciptakan suasana yang semenyenangkan mungkin, kegiatannya juga semenarik mungkin agar anak tuh lebih tertarik lagi untuk belajar dan anak tuh tidak menganggap kalau misalkan belajar tuh sesuatu yang membosankan gitu. Jadi anak happy gitu belajarnya. Yang pertama ada perencanaan awal dan pengembangan kurikulum. Yang pertama, identifikasi dulu kebutuhan dan tujuan si anak. Sebelum kita merancang kegiatan multiliterasi anak usia dini, kita harus tahu dulu kebutuhan dan tujuan si anak. Misalkan nih, kelas A dan kelas B itu kan berbeda ya umurnya, perkembangannya juga berbeda. Jadi misalkan kelas A tujuan dia belajar literasi adalah untuk mengenal huruf, misalkan mengenal huruf A, B, C atau angka-angka. Jadi kita sebagai guru merancang kegiatan yang agar anak tuh bisa mengenal huruf gitu. Contohnya misalkan mengenalkan huruf melalui lagu-lagu, karena melalui lagu-lagu kan lebih gampang diingat, jadi anak juga lebih gampang diingatnya. Sedangkan anak kelas B tujuan belajarnya misalkan untuk bisa membaca, bisa mengeja gitu. Nah, kita sebagai guru merancang kegiatan yang agar anak tuh bisa membaca atau bisa mengeja. Contoh kegiatannya adalah misalkan mengajak anak untuk membaca yang ada di sekitar gitu, melalui kegiatan sehari-hari. Contohnya misalkan ini apa, nanti dieja huruf pertamanya apa, misalkan E, terus huruf keduanya apa, E. Jadi anak tuh bisa tahu, bisa membaca melalui kegiatan sehari-harinya. Kedua, ada bentuk tim. Bentuk tim di sini yaitu yang terdiri dari guru dan orang tua atau pengasuhnya. Jadi bukan hanya guru saja yang berperan aktif dalam perkembangan si anak dalam kegiatan belajar multiliterasi anak, tapi orang tua dan pengasuh juga berperan aktif itu dalam kegiatan multiliterasi anak. Contohnya misalkan guru di sekolah mengajarkan huruf-huruf gitu atau mengenalkan hewan kepada murid-muridnya. Nanti di rumah orang tua mengajarkan kembali apa yang sudah guru ajarkan gitu, mengingat kembali agar anak tuh tidak lupa apa yang sudah dipelajari di sekolah. Yang ketiga ada pilih materi yang beragam. Nah, kita sebagai guru memilih materi harus yang beragam karena agar anak tuh
lagi kosakatanya, wawasannya juga lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak lagi. Kita pilih materi yang beragam, contohnya misalkan minggu ini kita pilih materi cerita rakyat, cerita Malin Kundang. Nah, di situ kita mengajarkan kepada anak bahwa tidak boleh berperilaku durhaka gitu kepada orang tuanya. Kalau misalkan durhaka berdosa misalkan gitu ya. Terus minggu berikutnya diajarkan cerita anak yang soleh, misalkan anaknya rajin belajar, rajin sholat. Nah, nanti si anak itu bakal mengikuti apa yang ada di buku gitu. Dia bakal mengikuti apa yang ada di buku itu. Terima kasih kepada pemateri 1 atas pemaparannya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Terkia, saya persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan masih di pembahasan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua itu yaitu ada permainan dan aktivitas kreatif. Yaitu kita bisa belajar sambil berkreativitas. Yang pertama itu ada permainan tradisional yang melibatkan gerakan tubuh untuk belajar huruf, angka atau konsep lainnya. Contohnya kayak kita bisa mengenalkan permainan tradisional kayak misalkan congklak gitu. Selain kita bisa mengenalkan permainan tradisional, permainan congklak juga bisa melatih kemampuan berhitung sederhana, kemudian motorik halus. Yang kedua itu kreativitas seni visual seperti menggambar, membuat kolase atau melukis ya dari berbagai media. Contohnya banyak banget. Kita bisa bikin kolase dari bahan-bahan organik seperti kecap campur atau dari daun-daun kering. Yang ketiga ada memanfaatkan lagu dan gerakan tubuh untuk memperkenalkan kosakata baru dan kolaborasi. Nah, kita juga bisa mengajari anak lebih efisien itu dengan bernyanyi sambil menggerakkan tubuh ya, karena kalau kayak gitu lebih mudah diingat gitu ya kalau anak-anak begitu. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan juga, yaitu eksplorasi literasi digital. Nah, kita bisa mengenali dunia digital di berbagai media seperti kayak tablet, komputer, atau media lainnya. Kita bisa kayak menonton video edukatif, terus membaca atau menggambar digital. Kemudian kita juga penting untuk membimbing agar mereka paham bahwa yang mereka lihat itu baik juga dalam pengawasan orang tua. Kita juga bisa mengajak anak untuk menjadi pencipta, bukan sekedar konsumen, dengan cara membuat representasi digital sederhana. Contohnya seperti kayak menggambar di komputer atau mewarnai dengan banyak warna, atau juga bisa kita mengenalkan kode-kode itu agar bisa menjadi sebuah simbol. Yang ketiga ada lingkungan dan dukungan, yaitu ada sarana prasarana. Sarana prasarana itu sangat penting buat proses berlangsungnya belajar. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa fasilitasnya itu udah nyaman, sudah aman, karena itu salah satu proses, agar bisa belajar langsung gitu loh, kayak belajar dengan nyaman. Kemudian ada pelibatan orang tua. Nah, jadi selain guru, orang tua itu sangat penting buat proses berkembang, terus proses belajar juga, karena anak kecil itu bukan hanya di sekolah, tapi madrasah yang pertama itu adalah orang tua. Dan yang terakhir ada peningkatan kemampuan guru. Guru itu harus meningkatkan
kompetensinya dan relevan dengan pengembangan zaman dan kebutuhan unik setiap anak. Jadi semakin lama itu, jadi guru PAUD itu harus banyak-banyak kayak menciptakan kreativitas. Jadi bagaimana menciptakan agar anak-anak itu bisa belajar dengan ceria tanpa bosan. Terima kasih kepada pemateri kedua pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu lalu menyebutkan nama dan perwakilan kelompok berapa. Kami membuka kesempatan 2 sampai 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milanelia dari kelompok 4. Bertanya, apa kunci utama dalam merancang kegiatan multiliterasi anak usia dini agar dapat menstimulasi pemikiran kritis? Terima kasih. Apa saya bilang? Sekali lagi. Apa kunci utama dalam merancang kegiatan multiliterasi AUD anak usia dini agar dapat menstimulasi pemikiran kritis? Terima kasih Kamila. Ada yang mau bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Mariana, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya, apa tujuan memajukan pertanyaan sederhana saat membaca buku interaktif? Boleh dulu akan dicoba memajukan pertanyaan sederhana saat pembacaan buku interaktif. Terima kasih Kak Siva. Kita izin diskusi bentar ya buat jawab pertanyaan dari teman-teman.
Dari pertanyaan dari Kamila akan dijawab oleh pemateri 1. Saya pertanyaan dari Kamila, apa kunci utama dalam saja kegiatan multiliterasi anak usia dini agar dapat menstimulasi pemikiran kritis? Iya. Kunci utama dalam menciptakan pengalaman yang belajar yang kritis adalah menciptakan suasana yang semenarik mungkin, karena anak tuh misalkan kalau suasananya udah menarik, gurunya juga menurut dia menarik, pasti anak tuh bakal mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Menciptakan suasana yang menyenangkan, terus belajarnya juga sesuai dengan minat anak, perkembangan anak juga sesuai umurnya juga. Sudah cukup Kamila? Pertanyaan kedua dari Kasyifa. Pertanyaannya, apa tujuan mengajukan pertanyaan sederhana saat membaca buku interaktif? Akan dijawab oleh pemateri yang kedua. Saya persilakan. Izin menjawab. Jadi pertanyaannya apa tujuan mengajukan pertanyaan sederhana saat membaca buku? Tujuannya itu untuk mengajukan pertanyaan sederhana untuk mendorong pemahaman dan berpikir kritis terhadap isi cerita. Jadi semakin ketika kita membacakan buku cerita, terus kita bertanya kepada anak-anak, nah itu bakalan dia tuh kayak lebih banyak bertanya lagi gitu, gimana dia caranya untuk bisa kayak gitu. Jadi lebih mendorong itu sih, berpikir kritis dan juga lebih mengajarkan fokus juga. Iya, Sudah cukup Kasyifa? Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebih